alhamdulillah amat baik keadaannya. Kemudian ya kita ikut minta juga Mundur kan lagi. sama kuasa hukum tersangka lain juga kita ya sama-sama mengunjungi, memberikan motivasi dan ya tentu membicarakan juga bukan besok minggu depan untuk kita memberikan edukasi untuk Amar menghadapi tuntutan. Karena apapun kita kan nggak mungkin JPU tidak menuntut, pasti menuntut kan. Itu kan tugas kami sebagai PH kan harus memberikan edukasi lah bahwa tuntutan itu harus bersikap kita bagaimana apabila diputuskan kan. Dan Kemudian ya dari bicara itu juga ya untuk kita atas sarannya Amar semua ke depannya ini yang menakut yang kepada Amar ini tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen gitu, masalah untuk Amar. Jadi sekarang ini untuk mengenai kasus Amar itu media boleh mewawancarai itu kalau dari pihak keluarganya itu tadi ada Aditya Joni juga. Jadi kalau untuk berita-berita yang menyangkut perkara Amar silakan nanti ke Adit, kalau masalah hukumnya ke pengacara. Itu tadi ngomongnya Amar ke kita. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak lain yang memberikan komitmen tentang perkara Amar. apakah ini komentar pihak lain itu maksudnya Dr. Kamelia atau siapa? Ya pokoknya pihak lainnya ya luar dari keluarganya, yaitu ya Aditya Joni, ya kan. Jadi nggak ada pihak lain yang bisa memberikan komentar karena ini kan kita udah menghadapi tuntutan. Jadi tidak perlu lagi kita membangun opini-opini yang di luar di luar dari dari koridor hukum. Jadi nggak ada upaya-upaya lagi kita harus mendatangi instansi ini instansi itu. Ya cukup udah ya, kita sekarang memberikan ya ini kan tugasnya dari jaksa, tentu kami membangun kondisi yang tidak ada lagi riak-riak di luar yang nyangkut perkara Amar kan gitu. Om, apakah ini imbas yang kemarin Om? Artinya kan ada sedikit debatan kecil kemarin di ruang sidang dengan Amar dan Dr. Kamila sendiri. Ya sebenarnya bukan itu, nggak ada masalah. Ya yang selama ini kan memang ya kan kita paham juga kan memang ibu dokter banyak membantu, ya kan. Jadi memang Amar terima kasih pihak-pihak lain yang memang sudah membantu dia. Jadi ya karena kedepannya sudah menyangkut dengan tuntutan keputusan dan pledoi, nah ini kan Amar tidak mau lagi ada semacam ya komentar-komentar yang tidak disukai Amar. Kalau mempertegas saja berarti Dr. Kamelia tidak boleh lagi komentar Amar. Ya kalau itu ya saya kan pasti ya media mensikapi aja kan. Karena bagi kami itu ini kan kami sebagai pihaknya Amar menyampaikan aja dan untuk menjaga hubungan yang kondusif juga dengan para penegak hukum kan. Bang, Kita kan mencari suasana yang apalagi bulan puasa ini ya kita kan tidak ada lagi pihak-pihak yang membangun opini tentang perkara ini karena yang bisa itu berbicara untuk masalah Amar itu adalah adiknya Aditya Joni. Itu tadi kan Adit kan ada di sana juga kan. Emang nggak lewat sini? Ya mungkin kan apa wartawan nggak kayak intelijen, biasanya lebih dari intelijen. Mana aja kita tahu. Selain komentar mungkin ada kelarangan untuk datang ke persidangan juga Pak? Larangan tidak ada. Sebenarnya semua larangan tidak ada. Itu kan terbuka untuk umum, siapa aja boleh datang. Cuma untuk komitmen dan ya ibaratnya mendatangi instansi pemerintah yang luar dari keluarga Amar
ya itu ya sementara dihentikan dulu sampai ada keputusan pengadilan dan tuntutan jaksa. Jadi kita mau membangun suasana puasa. Jadi kita nggak mencari apa namanya itu membangun opini publik gitu. Jadi Bu Dokter juga nggak ikut Bang, biasanya ikut kalau Abang lagi jenguk ke sini. Ya kalau sebenarnya kan kalau kunjungan PH itu nggak perlu ada Bu Dokter. Karena kan kami lagi sifatnya ikut ya, Bang? kami sifatnya kan ya edukasi hukum. Ya kalau Ibu Dokter mungkin jenguk ya kan beda apa. Dan kami sengaja juga kan bukan sendiri juga, ada PH yang dari para terdakwa juga yang 5 itu kan. Om, kemarin yang menarik ketika kekasih Amar ini berstatement ada kesepakatan yang dilanggar. Akhirnya Dr. Kamilen merasa capek, lelah, sudah mendampingi Amar. Ini mungkin kesepakatan apa sih Om yang dilanggar mungkin dari kedua belah pihak? Ada obrolan apa Om? Nah itu masalah pribadi, itu masalah hukum. No komen lah kita kan. Karena itu kan masalah pribadi, kami nggak tahu. Dalam kesepakatan biasanya ada tertulis apa ada Amar kesempatan dengan Bu Dokter saya nggak tahu, karena kami semua mengurus masalah hukum aja. Ya, karena ada dari penyampaian dari Amar, ya kan, dan ada adik-adiknya juga dari Adit, ya kami cuma menyampaikan ke dia untuk sementara ini yang boleh berbicara tentang perkara Amar ini adalah adiknya Aditya Duni. Jadi kalau yang pihak-pihak lain, malah Amar mengucapkan terima kasih karena kita mau menjaga kondusif ke depannya supaya Amar fokus ke menunggu tuntutan, dan kemudian kami pengacara fokus ke pledoi, dan Amar juga akan menunggu juga fokus dia menunggu keputusan. Yang itu juga kan ya Amar juga berpesan ke dia bahwa selama ini kan dia di lapas diperlakukan dengan baik, dan alhamdulillah juga berterima kasih ke Lapas Cipinang, ke Pak Menteri Imapas juga, bahwa kan dengan adanya hukuman yang ibaratnya ya pembinaan karakter lah, ya kan seperti hukum kedisiplin yang diberikan pihak Imapas kan, ya itu kan udah memperbaiki terus karakter Amar selama ada di lapas dengan yang bersatu Sakris ini. Jadi ada juga manfaatnya gitu. Jadi manfaatnya dia bisa makin membina karakternya. Jadi makin disiplin juga waktunya. Om, mungkin dan PH yang lain, mungkin kesiapan dari Amar dan terdakwa yang lain jelang putusan nanti di minggu depan ini seperti apa sih, mungkin kesiapannya sendiri untuk nanti menerima kenyataan yang nanti akan diputuskan? Ya itulah kita mengedukasi kan. Putusan kan pasti ada, ya kan. Bisa aja divonis hukuman penjara, bisa aja bebas, bisa juga onslah, bisa juga meringankan, bisa juga rehabilitasi. Ya sekarang itulah kita mau membangun situasi yang kondusif dan tidak ada banyak komentar-komentar di luar yang nanti menurut kami ya nanti mengganggu lah situasi kita dalam ya menyusun pledoi apa gitu kan. Jadi itulah, jadi kita membangun kondusif ini supaya keputusan kan lebih enak, Amar juga lebih konsentrasi, kan lebih banyak berdoa dia sekarang, ya kan, dia puasa, dia banyak berdoa, dia tahajud. Nah dia fokus ke itu aja, dan keluarganya juga begitu. Jadi nggak ada lagi ada berita-berita yang menyensitif, ya mungkin ya dari pihak yang menangani perkara. Jadi agenda mingdep itu sedang apa aja? Hah? Agenda mingdep minggu depan. Ya agendanya tuntutan. Om, mungkin ada raut kegelisahan nggak sih ketika kita bicara obrolan tuntutan minggu depan ya JPU, mungkin dari reaksi Amar dan terdakwa lainnya, mungkin apa yang tersirat Om? Ya itu pasti lah ya, karena namanya orang mau menghadapi tuntutan, bebannya kan pasti berat, karena kan dia dibayangi hukuman berat, kemudian
ya pasti semua orang yang menghadapi hukum pasti ada rasa kekhawatiran, rasa apa. Nah dia ini kan sekarang lagi berkonsentrasi masalah hukum kan gitu. Kamil, udah ada sinyal dari Iris soal Hah? udah ada sinyal baik belum dari Iris soal Ya belum, kita lagi fokus ke masalah ya persidangan sampai keputusan. Nanti kita bahas di nanti. Adit Om. bahas itu di dalam tadi. Hah? Adit nggak bahas itu tadi di dalam soal Gimana? Adit nggak bahas itu tadi di dalam. Nggak ada kan. Kita bahas masalah edukasi hukum aja. Om kan sempat bersurat juga ke ini ya, ke Dirjen Pas ya, artinya untuk pasca sidang ini apakah akan dibalikan atau tidak ke Nusa Kambangan. Mungkin sudah ada jawaban Om terkait Dirjen Pas sendiri, surat yang Ya dikirimkan. kita membangun kondusif aja dulu. Nanti baru setelah kan, tapi kan pasti ini didengar juga kan, pasti kita surat kita pasti dibalas kan. Tapi kan pasti ada pertimbangan kan. Dan mereka ngambil keputusan kan, itu kan memberikan keputusan itu kan pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan. Jadi kami ini kan tidak dulu, yang jelas pelayanan lapas di sini ini menurut kami juga sangat bagus, baik itu masalah pakaiannya, masalah makannya, masalah sahurnya, kemudian masalah berbuka puasanya, kemudian pembinaan karakternya. Apalagi ini kan bulan Ramadan lebih banyak diarahkan ke pembinaan karakter. Nah inilah kami berasa berterima kasih kepada Kalapas, kemudian juga kepada Pak Menteri Cimapas yang telah memberikan pembinaan karakter yang baik kepada Amar dan terdakwa lainnya. Tapi hubungan dokter sama Abang Amar baik-baik aja atau seperti apa? Ya menurut saya baik-baik saja. Kan kita tidak membahas hubungan kan, untuk pembicaraan masalah kasus sekarang ini perkara Amar, ya yang bisa bicara itu tadi ya cuma adiknya kan. Nah, kalau masalah hukum ya PH. Yang luar dari itu ya sementara ya apalah dulu kan gitu. Paling down dulu karena kita mau menunggu tuntutan dan keputusan. Oke. Oke.